Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Salam. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam acara Ragi Renungan Pagi Rabu tanggal 19 Mei 2021, dengan renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 hingga ayat yang ke-24 dengan perikop duka cita yang mendahului kemenangan, dengan tema sengsara mendatangkan kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini, dalam keadaan yang sehat, segar ya Tuhan, kami boleh dibangunkan oleh Tuhan. Tuhan pula yang berikan napas hidup, kekuatan, kesehatan bagi kami. Tuhan pula yang berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama untuk membuka sebagian daripada firman-Mu yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 hingga ayat yang ke-24. Marilah ya Tuhan, Kau kuduskan hati, pikiran, mulut, lidah kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Demikian pula hamba-Mu yang akan memberitakannya Tuhan. Engkau letakkan firman-Mu dalam mulut, lidah, hati, pikiran hamba-Mu. Tolong hamba-Mu berkata-kata ya Tuhan. Penuhi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikannya Tuhan boleh menjadi kekuatan, penghiburan, dan berkat serta damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami setia mendengarkan dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 hingga ayat yang ke-24 dengan perikop duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Aku tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita,
tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi ibu-ibu yang telah melahirkan, yang mengandung dan melahirkan seorang anak, tentu ketika dia akan melahirkan, ia mengalami begitu sakitnya akan melahirkan anak yang ia kandung. Mungkin juga dia berteriak dan mungkin juga dia menangis. Tetapi ketika anak itu dilahirkan dan dia melihat seorang bayi yang mungil yang sudah ia lahirkan begitu elok rupanya, begitu menggemaskan, yang ada di dalam hati, yang ada di dalam pikiran, dan yang ada melalui apa yang ia perlihatkan kepada orang lain, yaitu hati yang gembira, hati yang senang, hati yang bersukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena dia tahu bahwa manusia telah dilahirkan ke dalam dunia ini. Demikian pula apa yang terjadi pada murid-murid Yesus ketika dia mendengar pernyataan Yesus bahwa ia akan pergi dan mereka tidak akan melihatnya lagi. Tetapi mereka akan melihat lagi karena ia akan datang di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tentu ketika murid-murid Yesus mendengar pernyataan Yesus, ia akan pergi dan tidak akan bertemu dengan mereka. Ini mendatangkan duka cita, mendatangkan kesedihan di dalam hati mereka. Siapa yang tidak akan sedih bertemu kemudian berpisah? Ketika dipertanyakan kepada kita, yang mana yang akan kita pilih? Apakah pertemuan ataukah perpisahan? Ada yang mengatakan karena perpisahan, karena pertemuan
mendatangkan perpisahan, maka pertemuanlah yang dibenci oleh seseorang. Tetapi ada juga yang mengatakan perpisahan yang sangat dibenci. Karena apa? Sekalipun bertemu, belum tentu orang berpisah. Karena itulah perpisahan sangat mereka benci. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perpisahan baik hidup ataupun mati itu akan mendatangkan kesedihan, akan mendatangkan tangisan, akan mendatangkan ratapan, akan mendatangkan duka cita. Tetapi ketika ada pertemuan, disitulah ada sukacita, disitulah ada kegembiraan, ada kebahagiaan, dan membuat orang lupa akan kesedihan ataupun akan masa-masa yang sangat melukai dan membuat hati mereka berduka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah apa yang dikatakan oleh Yesus di sini mau membicarakan bagaimana Yesus sengsara. Dia mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan hidup. Pada hari kebangkitan dan hari di mana dia hidup kembali, dia bertemu, dia menampakkan diri, memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Sehingga ketika murid-murid melihat Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka tidak lagi merasa takut, mereka hilang rasa duka cita, rasa kesedihan di hati mereka. Mereka tidak lagi menangis dan mereka tidak lagi merasa kehilangan. Tetapi yang ada ialah kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang mau Tuhan Yesus perlihatkan kepada mereka, di mana setiap orang yang ingin bahagia, setiap orang yang ingin gembira, setiap orang yang ingin mendapatkan pujian, kehormatan dan kemuliaan, dia harus mau memikul tanggung jawab, mau hidup sengsara. Seperti halnya kita mengejar cita-cita kita. Setiap orang yang berhasil belum tentu dia dari atas dulu, baru dia turun ke bawah dari nol. Itu namanya kita hidup sengsara, nikmat tetapi membawa kesengsaraan. Tetapi di sini jikalau kita ingin hidup nikmat, ingin hidup dipuji, dihormati dan dihargai serta mendapatkan kemuliaan, maka kita harus mau sengsara. Kita harus hidup dari nol. Dari nol itulah kita merasakan penderitaan kita. Sengsaranya bagaimana kita hidup berjuang. Sengsaranya bagaimana kita harus mengejar cita-cita. Bagaimana caranya kita harus mengejar masa depan kita. Kita harus dari nol. Dari nol itulah kita belajar mengalami suatu keberhasilan, kegagalan, keberhasilan, sampai terus kita belajar melalui banyak
pengalaman yang kita rasakan untuk meraih cita-cita, untuk meraih masa depan kita. Demikian pula kalau kita ingin hidup di dalam kemuliaan Tuhan, hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, maka kita harus mau sengsara, pikul salib demi nama Yesus dan demi firman-Nya. Maukah kita hidup diberkati oleh Tuhan? Maukah kita hidup bersama-sama dengan Tuhan? Kalau kita mau, mari kita harus siap seluruh kehidupan kita. Kita harus mempersiapkan diri kita, baik secara mental, jasmani ataupun rohani kita. Kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam segenap kehidupan kita, baik duka maupun suka. Maka setiap apa yang kita jalani, Tuhan pasti menuntun kita. Penyertaan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Penyertaan Tuhan akan selalu membawa sukacita dan berkat serta damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu begitu indah, menuntun dan membimbing kami. Sekalipun ada resiko yang harus kami hadapi, sekalipun sengsara yang harus kami tanggung, tetapi kami percaya Tuhan, di balik semuanya itu ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kepujian, ada kehormatan, dan ada kemuliaan serta damai dan berkat yang Tuhan sediakan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini, baik mereka di rumah sakit ataupun mereka terbaring di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau juga menyertai mereka, Engkau lawat mereka, pulihkan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan ketabahan, kesabaran ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan senantiasa terjadi nyata. Itu adalah suatu kebenaran bagi iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Sampai bertemu kembali pada waktu yang akan datang. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.